Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan baru yang berpotensi mengubah wajah ekonomi pedesaan di Indonesia. Namanya Permenkop Nomor 2 Tahun 2025. Isinya, bisa dibilang ini adalah cetak biru untuk sebuah model koperasi yang super ambisius. Yuk kita langsung lihat apa saja intinya. Langsung ke angkanya ya. Pemerintah kelihatannya nggak main-main sama sekali. Targetnya itu mendirikan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP, ya, 80.000 di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Skalanya ini masif banget, dan bisa jadi ini adalah intervensi ekonomi pedesaan terbesar dalam sejarah modern kita. Nah, ini nih yang paling fundamental. Perubahan ini bukan sekedar update kecil-kecilan, tapi benar-benar sebuah revolusi cara berpikir. Kita pindah dari model koperasi yang kita kenal selama ini, yang tumbuh dari bawah atau bottom up, ke model yang benar-benar baru, yang diinisiasi langsung oleh negara, alias top down. Fokusnya juga diperluas, dari yang tadinya spesifik, sekarang jadi multi-usaha. Dan yang paling penting, digitalisasinya sekarang jadi wajib dan terpusat. Terus pertanyaannya, gimana caranya pemerintah memastikan 80.000 koperasi ini bisa jalan secara profesional? Nah, jawabannya ada di inti peraturannya. Ada sebuah kerangka kerja yang sangat jelas yang disebut sebagai 5 pilar utama pengembangan usaha. Oke, kita lihat satu persatu ya. Pertama, semua harus dimulai dari pemetaan potensi usaha berbasis data. Jadi bukan lagi pakai asumsi. Kedua, akses ke pembiayaan dan modal yang gede banget. Ketiga, pengelolaan unit usahanya harus profesional. Keempat, ada peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan. Dan yang kelima, membangun kemitraan strategis. Jadi ini benar-benar kerangka kerja yang super terstruktur, dirancang biar tiap koperasi itu operasinya kayak korporasi modern. Kalau kita gali lebih dalam lagi, dari 5 pilar tadi, sebetulnya ada 2 elemen yang jadi mesin penggerak utamanya. 2 hal inilah yang benar-benar membedakan program ini dari inisiatif-inisiatif sebelumnya. Mari kita lihat lebih dekat. Dana raksasa dan digitalisasi total. 3 miliar rupiah. Wow, Anda nggak salah dengar kok. Setiap unit koperasi ini nanti punya akses ke plafon pinjaman sampai segitu besarnya. Inilah mesin finansial yang didesain untuk membangun semua infrastruktur fisiknya dari nol. Jadi dipastikan setiap koperasi punya modal awal yang lebih dari cukup. Terus uang sebanyak itu buat apa aja? Nah, ini rinciannya. Mulai dari bangun tokonya, gudangnya, kantornya, terus infrastruktur pendukung kayak listrik dan air, sampai ke perlengkapan dan model kerja awal buat isi barang. Intinya apa? Intinya adalah masyarakat desa itu bisa dibilang terima jadi. Mereka dapat satu unit bisnis yang udah siap jalan. Sekarang kita masuk ke mesin penggerak yang kedua, digitalisasi. Setiap koperasi itu wajib hukumnya pakai platform digital terpusat yang namanya Simkopdes. Ini bukan pilihan ya, tapi kewajiban. Simkopdes ini dirancang jadi tulang punggung digital dari keseluruhan program, buat mastiin semuanya transparan dan akuntabel. Dan manfaatnya luar biasa. Dengan fitur kayak manajemen anggota, transaksi cashless, pelaporan otomatis, sampai inventory tracking, sistem ini tidak cuma bikin manajemen internal jadi profesional. Lebih dari itu, Simkopdes ini memungkinkan pemerintah pusat buat memantau kinerja ke 80.000 unit koperasi itu secara real time. Tapi tentu saja ya, program sebesar dan seambisius ini pasti ada tantangannya. Kalau kita lihat lebih dalam, ada perdebatan hukum yang cukup serius dan beberapa resiko strategis yang perlu banget kita pahami biar kita bisa lihat gambaran utuhnya. Nah, pertanyaan besar yang muncul di kalangan para ahli itu begini. Apakah model baru ini sebuah terobosan hebat buat kemandirian desa? Atau jangan-jangan malah jadi ancaman serius buat jiwa koperasi itu sendiri? Konfliknya ini berpusat di satu aturan yang sangat kontroversial. Inilah inti masalahnya. Ada aturan yang mewajibkan setiap koperasi buat setor 20% dari laba bersihnya ke kas desa. Para kritikus langsung bilang, wah ini melanggar prinsip otonomi koperasi. Kan, secara tradisional, pembagian sisa hasil usaha atau SHU itu adalah hak mutlak rapat anggota. Nah, intervensi pemerintah ini dianggap merampas hak demokrasi para anggota itu. Selain perdebatan hukum tadi, ada juga 4 risiko strategis utama yang diidentifikasi. Pertama, risiko korupsi dengan dana sebesar itu. Kedua, risiko gagal bayar yang bisa membebani dana desa. Ketiga, risiko politisasi, apalagi menjelang pemilu. Dan terakhir, potensi tumpang tindih fungsi dengan BUMDes yang mungkin sudah ada di desa itu. Ini semua tantangan yang sangat serius. Oke, setelah kita bedah modelnya, mesin penggeraknya, sampai risikonya, kita sampai di pertanyaan terakhir, tapi yang paling penting, gimana masa depan Koperasi Merah Putih ini? Bagaimana nasibnya dalam jangka panjang? Pada akhirnya, berhasil atau tidaknya program raksasa ini akan bergantung pada satu hal, kemampuannya untuk berubah, transformasi.
Dari yang awalnya sebuah instruksi dari atas, menjadi sebuah gerakan ekonomi rakyat yang mandiri, yang tumbuh dari bawah, dan yang benar-benar terasa dimiliki oleh para anggotanya. Jadi, inilah pertanyaan besar yang kita semua hadapi. Mampukah program raksasa ini bertransformasi dari sekedar instruksi pemerintah menjadi sebuah gerakan ekonomi rakyat yang mandiri dan berkelanjutan? Ini adalah pertanyaan terbuka, yang jawabannya hanya bisa kita saksikan bersama di tahun-tahun mendatang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.